Mama dan kawan semua, bagaimana video yang tadi? Menarik bukan? Dan pastinya sangat mudah untuk dicontoh, ya kan? Nah, sekarang ketika produknya sudah jadi, yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana ya cara mengemasnya agar terlihat lebih menarik, dan yang pasti bagaimana juga cara memasarkannya agar kita dapat menarik minat para pembeli. Seperti yang diketahui bahwa pemasaran dan juga pengemasan suatu produk kerajinan adalah dua hal yang sangat penting untuk diperhatikan Mama dan kawan semua. Sebab tanpa adanya pengemasan yang baik, maka produk kerajinan tersebut tidak akan terlihat lebih menarik. Dan kalau kita juga tidak mengerti bagaimana cara memasarkannya, maka produk tersebut tidak akan laku di pasaran. Nah, dalam video kali ini saya ingin memberikan sedikit informasi bagi Mama dan kawan semua yang ingin memasarkan dan juga mengemas suatu produk kerajinan tersebut. Nah, gimana nih Mama dan kawan semua? Udah mulai penasaran kan cara mengemas dan memasarkan dua jenis produk kerajinan tersebut? Kalau gitu kita langsung saja yuk simak videonya. Halo Mama dan kawan semua. Akhirnya kita bertemu lagi ya dalam episode kedua pengemasan dan pemasaran produk kerajinan kulit jagung. Nah, dalam video kali ini saya sudah berdiskusi nih dengan Dea, teman saya, tentang bagaimana ya cara mengemas dan memasarkan produk kerajinan kulit jagung yang sudah kita buat di episode pertama. Mama dan kawan semua pasti penasaran kan gimana caranya? Kita mulai saja yuk videonya. Bagaimana ya cara membuat kemasan agar dapat meningkatkan keindahan dan membuat produk tersebut makin menarik? Sebelum membuat pengemasan yang baik dan tepat, kita harus mengetahui lebih dulu nih 3 poin atau fungsi penting dalam pengemasan produk. Apa sajakah itu? 3 poin tersebut yaitu melindungi produk, memberikan pengalaman konsumen, serta sarana promosi produk. Lebih jelasnya, kita bedah satu persatu yuk. Pertama, pengemasan itu harus dapat melindungi produk. Pengemasan yang kita buat harus dapat melindungi produk agar sampai di tangan konsumen tanpa ada kerusakan atau cacat produk. Tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu kita harus memastikan jenis dan ukuran kemasan sesuai dengan produk. Jadi, sebelum menentukan kemasan, kita harus mengukur lebih dahulu produk kerajinan kita dan menyesuaikan jenis kemasannya. Apabila produk kita rawan pecah atau peok, kita bisa memilih kardus sebagai kemasan yang aman. Bila diperlukan, kita bisa menambahkan proteksi double menggunakan bubble wrap supaya produk kita tetap utuh, tidak ada goresan atau peok sama sekali. Bila produk kita mudah pecah, sertakan stiker penanda di luar kemasan agar konsumen dapat lebih hati-hati dalam membawanya, seperti stiker fragile dalam video ini. Poin kedua, pengemasan itu harus dapat memberikan pengalaman kepada konsumen. Melalui kemasan ini, kita harus dapat memberikan pengalaman yang indah dan mengesankan bagi konsumen. Berikan sentuhan-sentuhan yang indah agar dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli kembali produk kita. Jadi, kita tidak hanya menjual produk, tetapi menjual keindahan kemasan itu sendiri. Nah, caranya, kita dapat menghias kemasan dengan pernak-pernik seperti tali rami. Tujuannya agar kemasan dapat terlihat lebih cantik dan menarik. Kalau perlu, kita dapat menambahkan stiker atau kartu ucapan di dalam kemasan tersebut. Jadi, usahakan kita juga harus membuat desain stiker dan kartu ucapan semenarik mungkin dan dapat menjadikannya hadiah tambahan untuk konsumen. Poin ketiga, kemasan itu dapat berfungsi sebagai sarana promosi. Oleh karena itu, jangan lupa untuk memberikan identitas produk agar konsumen mudah mengenali produsen dan di mana mereka dapat membeli produk tersebut secara langsung ketika mereka melihat kemasan kita. Untuk mewujudkannya, kita perlu menyertakan beberapa komponen di luar kemasan tersebut. Pertama, dengan menyertakan logo atau identitas toko kita agar konsumen mudah mengenali siapa produsen dari produk tersebut. Kedua, kita harus menyertakan nama produk yang kita buat. Tujuannya untuk memudahkan konsumen mengetahui isi dari kemasan tersebut.
Ketiga, kita harus memberikan kontak kita sebagai produsen secara lengkap. Bila sudah memiliki akun media sosial, sertakan pula nama akunnya. Hal ini akan memudahkan konsumen untuk secara langsung mencari dan membeli produk kita. Oke, kalau pengemasan sudah selesai, kita masih punya pertanyaan nih, gimana cara untuk memasarkannya? Supaya lebih mudah dan dapat menjangkau banyak konsumen, kita dapat menjual dan memasarkannya melalui media sosial yang kita miliki, seperti Instagram, Facebook, atau WhatsApp. Jangan segan-segan untuk membuat promosi melalui fitur bagikan cerita dalam media sosial tersebut setiap harinya ya. Selain itu, kita juga dapat menjual dan memasarkannya melalui marketplace atau pasar online, seperti Tokopedia atau Shopee, yang selalu memberikan banyak promo atau diskon menarik yang tentunya dapat mempengaruhi konsumen secara lebih potensial. Namun, kita perlu mempersiapkan 3 hal penting sebelum melakukan pemasaran secara online nih, Mama dan kawan semua. Yaitu, kita harus menamai produk kerajinan tersebut dengan sederhana agar mudah dicari oleh konsumen, tetapi tetap harus menarik ya. Kemudian, kita juga perlu mempersiapkan foto produk yang dibuat secara detail dan dengan sisi yang indah. Menciptakan foto yang bagus ini dapat memberikan penilaian tersendiri dari konsumen loh. Nah, yang ketiga, kita juga harus memberikan caption atau deskripsi produk yang dituliskan dalam bahasa sederhana, lengkap, mudah dimengerti, dan juga kiasan-kiasan indah untuk mempengaruhi konsumen untuk membeli produk kita. Untuk lebih lengkapnya tentang cara memasarkan melalui marketplace, Mama dan kawan semua dapat membaca buku panduan dari teman saya, Francisca Catherine, yang berjudul Kiat-Kiat Penggunaan E-Commerce dalam website KKN PPM UGM Saburai Jua. Hai Mama dan kawan semua, jumpa lagi dengan saya. Jadi bagaimana nih video yang tadi? Sangat informatif bukan? Nah, Mama dan kawan semua sekarang sudah mengetahui nih bagaimana cara membuat, mengemas, dan memasarkan produk kerajinan dari kulit jagung. Maka itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Mama dan kawan semua untuk ikut mencoba membuat produk kerajinan tersebut hingga mengemas dan memasarkannya. Tapi perlu diingat ya Mama dan kawan semua, pengemasan dan pemasaran suatu produk itu nggak kalah pentingnya dengan pembuatan produk itu sendiri. Jadi begitu saja ya Mama dan kawan semua. Semoga video ini membantu. Selamat mencoba. Terima kasih. Shalom.